Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingganya kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa-lupanya marilah kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan kita yaitu Nabi Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen yang telah mengajarkan kami. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang telah kami pelajari di dalam kelas sebelumnya. Jadi di sini saya akan menceritakan atau menyurahkan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 yang tentunya telah kami bahas atau kami diskusikan bersama Bapak dosen di dalam kelas. Jadi di sini yang dapat saya pahami atau saya ambil kesimpulannya, ayat 78 sampai 82 ini ialah menjelaskan makna-makna kejadian atau pelajaran yang diambil oleh Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir waktu perjalanan. Jadi waktu perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir ini ada 3 momen yang terjadi waktu itu ya. Yang pertama ialah ketika Nabi Khidir membolongi sebuah perahu. Yang kedua ialah ketika Nabi Khidir membunuh anak-anak. Yang ketiga ialah ketika Nabi Khidir membangunkan sebuah bangunan yang telah roboh. Jadi maknanya itu ialah ketika ketika kejadian yang pertama itu Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa bahwasanya kenapa dia membolongi perahu itu dijelaskan dalam ayat 78 yang artinya dia berkata ayat 79 maaf yang dijelaskan dalam ayat 79 yang artinya saya bacakan. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Jadi kenapa alasannya Nabi Khidir itu memboleh perahu itu ialah karena perahu itu milik seorang fakir miskin ya. Jadi seandainya kalau Nabi Khidir tidak membolongi perahu itu, nantinya perahu itu akan diambil oleh raja. Raja itu yang cukup jahat ya, atau jahat lah pokoknya. Yang kedua ialah kejadian ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak. Di situ Nabi Khidir menjelaskan kenapa dia membunuh anak-anak tersebut. Dijelaskan dalam ayat 80 yang artinya, dan adapun anak muda dalam tanda kurung kafir itu kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi di sini anak muda yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu dia ditakuti atau dicemasi di masa depan akan mengkafirkan atau membawa kedua orang tuanya ke dalam kesesatan. Maka oleh itu Nabi Khidir membunuhnya sebelum terjadinya hal itu. Lalu dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitunya ayat 81, Allah akan mengganti anak muda yang lebih baik daripadanya. Jadi itu memang perintah dari Allah langsung ya, untuk membunuh orang kafir itu. Jadi itu perintah dari Allah, makanya Nabi Khidir membunuhnya dan Nabi Musa pun mendapatkan pelajaran dari situ. Kemudian kejadian ketiga yang telah dijelaskan dalam ayat 82. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi bangunan roboh yang dibangun kembali oleh Nabi Khidir itu, di bawahnya itu terdapat harta yang telah dikumpulkan oleh orang tua dari seorang pemuda ya, yang mana orang tuanya itu saleh. Jadi Allah tidak ingin menyia-nyiakan hartanya itu, dan Allah ingin
hartanya itu dipakai oleh kedua anaknya nanti. Nah, itu maksud dari Nabi Khidir untuk membangun kembali rumah itu. Jadi di sini pelajaran yang dapat kita ambil, dan juga Nabi Musa waktu itu mendapat pelajaran bahwasanya apa-apa yang dikerjakan oleh orang itu ada ketentuannya, dan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menghakiminya sendiri tanpa mengetahui alasan kenapa orang itu berbuat seperti itu. Mungkin pada video yang singkat ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.